Sama dengan ini loh. Ketika Anda hanya ngomong tentang teks dalam pengertian Alkitab saja, melepaskan dari konteksnya, maka tidak karu-karuan cara berteologi kita. Muncullah yang namanya teologi liberal. Yang nulis Injil Yohanes itu bukan Yohanes Rasul, tapi Yohanes yang lain. Lah yang lain itu siapa? Orang spekulasi kok kebacut lebih daripada teksnya yang bicara, kan itu kan? Ini ngaco ini. Paulus itu pencipta agama Kristen. Makanya muncul yang namanya Pauline Christianity dan Johannine Christianity, Judeo Christianity, Petrine Christianity. Mempertentangkan Petrus sama Paulus itu munculnya di mazhab Tubingen. Itu zamannya perang Pangeran Diponegoro. Lalu Anda lebih percaya mazhab Tubingen ketimbang Papias coba? Papias itu muridnya Yohanes langsung. Polikarpus itu muridnya Yohanes langsung, itu loh. Pola pikir begini. Makanya saya bilang tadi kualat sama Katolik itu karena begitu. Saking antinya Katolik, semua kisah-kisah kuno dianggap menguntungkan Katolik. Nanti kita yang rugi. Ini bukan soal untung rugi, ini bukan soal dagang. Ini soal kebenaran, kan itu kan? Akibatnya kemudian muncul hantaman terhadap gereja yang di luar batas kita. Tritunggal dipersoalkan. Nah, tetangga sebelah ini pinter cari kesempatan. Itu kan Kristen sendiri yang mengatakan bahwa Kristen itu agama Paulus, bukan agama Yesus. Lah mulai muncul Kristen itu agama Paulus. Kenapa kamu ikut Paulus bukan ikut Yesus? Padahal itu jenis mazhab Tubingen yang diambil alih oleh mereka. Kenapa kita membutuhkan akar tadi? Saya contohkan. Penemuan yang namanya The Apostolic Fathers, tulisan para muridnya Rasul, makanya disebut bapak-bapak apostolik. 12 Rasul Yesus punya murid, ya kan? Dari 12 Rasul itu ada 70 murid. Lukas, Markus, Quadratus itu kan 70 murid. Nah bingung lagi kita. Makanya kita ngomong, tidak semua penulis Injil itu ada yang pernah ketemu dengan Yesus. Di antara mereka yang 4 itu bahkan ada yang tidak pernah ketemu dengan Nabi Isa sama sekali. Kalau asumsinya itu betul, asumsi itu didasarkan atas sumber-sumber gereja modern. Markus itu bukan saksi mata. Lukas bukan saksi mata, padahal gereja kuno menyebut Markus dan Lukas itu termasuk 70 rasul. Berarti saksi mata yang kedua, bukan saksi mata yang pertama. Karena siapapun juga, Markus itu muridnya Petrus. Nah, perjamuan akhir Tuhan Yesus itu, kamu pergi ke kota, kamu akan ketemu dengan seorang yang membawa apa itu yang berisi air itu. Disitulah kamu akan ditunjukkan kepada sebuah rumah yang ada lotengnya, dan aku guru, katakanlah guru akan mengadakan perjamuan Paskah di sana. Rumahnya siapa itu? Itu rumahnya Maria ibunda Markus. Dan itu ada dalam Alkitab. Berarti Markus itu sudah kenal dengan Yesus dan Petrus semuanya jauh sebelumnya Pentakosta. Kan gitu kan? Makanya arkeologi mendukung Alkitab. Bukannya sekedar Alkitab teksnya dilepaskan dari konteks sejarah. Nah kemudian pencurahan Roh Kudus terjadi di rumahnya ibunya Markus. Kemudian rumahnya nampung berapa? 120 orang. Itu waktu pencurahan Roh Kudus itu, coba bayangkan. Fakta-fakta ini kan fakta yang sifatnya arkeologis yang mendukung Alkitab gitu loh. Bukan dipertentangkan dengan Alkitab. Nah kemudian penggantian Yudas oleh Matias di rumahnya Maria ibunya Markus. Kemudian yang berikut lagi, ketika Petrus ditangkap, dibebaskan oleh malaikat, Yakobus anak Zebedeus sudah dihukum. Kemanakah Petrus kemudian pergi setelah dibebaskan malaikat? Ke rumahnya Maria, ibundanya Markus. Berarti Markus itu sudah dikenal oleh Petrus jauh sebelum peristiwa Pentakosta. Loh yang begini kok nggak disebut saksi mata coba? Yang rugi siapa? Anda percaya sama mazhab Tubingen? Apa Anda percaya sama Papias? Anda percaya sama Polikarpus? Tapi kalau gengsi-gengsian, wah Tubingen opo lah gitu. Kan gitu kan? Sebab kalau di Indonesia ini, makanya saya ngomong begini kan ke lingkungan ke dalam ya. Di Indonesia itu kalau ngomong, kalau nggak STT Jakarta versus I3 Batu.
atau versus STI. Nah, kalau Anda ngomong I3 ini terlalu injili itu. Terus kemudian STI ya Pak Kris terlalu injili itu kan. Isinya ngalam dunia orang megor STT karo I3 tok Mas. Sebelum munculnya gereja Protestan abad 16, gereja-gereja kuno selain Katolik tidak pernah ada masalah dengan Alkitab. Yang bermasalah kan kamu, orang-orang modern yang kurang referensi ini. Otaknya pinter, bahannya kurang kan itu kan. Metodologinya sih oke. Makanya kalau saya ngomong, saya menolak yang namanya teori dokumen, Yahweh's tradition, Elohim's tradition. Itu teori siapa yang bikin itu? Itu kan orang modern. Pak Bambang ini ya Injili ya. Nah gitu kan. Tapi nanti kalau pendapat saya agak beda tentang akhir zaman dengan Pak Kris atau STI langsung. Pak Bambang ini liberal ya saya jawab. Enggak, saya enggak liberal, enggak Injili. Ortodoks saya. Ini sebetulnya suara kejengkelan. Karena saya pikir loh dunia Kristen kok kamu batasi hanya seperti itu. Akibatnya apa? Energi kita ini habis untuk bertengkar ke dalam. Kita tidak pernah memikirkan membangun teologi in loco, teologi kontekstual dalam urusan dengan bagaimana menjawab Trinitas dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya ulangi, Trinitas bukan sejak mulai tahun 325. Itu gampang sekali jawabnya.